kesempatan ini saya akan membahas soal penyembuhan mujizat sehubungan dengan virus corona. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan semua yang sakit virus corona datang sini. Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta. Dia saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk. Dan bagi Pak Tong, apa yang dikatakan Pak Niko ini tidak benar. Pak Gilbert jatuh di dalam penghakiman secara tidak adil. Di video tersebut ada yang menghardik virus corona dan ada pula yang melakukan penyembuhan mujizat dengan cara memukul-mukul orang sambil mengayun-ayunkan tangannya, bahkan sambil tertawa. Kita mungkin bertanya, apakah Allah melakukan mujizat melalui banyak organisasi yang kerap saling bertikai? Padahal Alkitab berkata di 1 Korintus 14 ayat 33, Allah bukanlah Allah kekacauan, tetapi Allah kedamaian. Jadi, apakah penyembuhan mujizat yang sering terjadi memang berasal dari Allah? Beberapa penyembuh mujizat mengaku menyembuhkan dengan kuasa Yesus. Apakah itu benar? Kita uji, apakah mereka melakukan penyembuhan mujizat dengan kuasa Allah atau dari kuasa setan si iblis. Mari kita lihat bagaimana Yesus dan para rasulnya menyembuhkan orang-orang dengan kuasa Allah atau Roh Kudus. Sebagai contoh, Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Kita baca Lukas 6 ayat 19. Seluruh kumpulan orang itu berupaya menyentuh Yesus karena kuasa keluar dari dia dan mereka semua disembuhkan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15 dan 16, dikatakan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi sangat luar biasa kuasa Allah atau Roh Kudus dengan menyentuh jubah Yesus dan mengenai bayangan daripada rasul, mereka semua disembuhkan. Tidak seperti yang Anda lihat di video sebelumnya. Mereka menyembuhkan dengan cara memukul. Apakah itu kuasa dari Allah? Paling tidak Anda bisa membedakan mana kuasa Allah dan mana kuasa dari setan si iblis. Yesus bahkan menyembuhkan orang-orang yang belum menaruh iman atau yang belum percaya kepadanya. Misalnya yang dikatakan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 dan ayat 35 sampai 38. Saat Yesus menyembuhkan seorang pria buta, belakangan Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau beriman atau percaya kepada Anak Manusia?" Pria itu menjawab, "Siapakah dia, Tuhan, agar aku dapat percaya kepadanya?" Yesus berkata kepadanya,
Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Maksudnya Yesus. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan pria itu, pria tersebut belum percaya atau beriman kepada anak manusia atau Yesus. Kita baca Matius 17 ayat 16 sampai 20. Dikatakan, seorang membawa anaknya kepada Yesus untuk disembuhkan dari sakit ayam dan mengatakan kepada Yesus, "Aku sudah membawanya ke muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan." Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat menyembuhkan anak itu?" Ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya atau kurang beriman." Jadi Yesus katakan, bukan si penderita yang tidak beriman atau tidak percaya, tapi para muridnya yang tidak punya iman. Jadi mereka sembuh bukan karena iman, melainkan karena kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Kita baca Kisah 10 ayat 38. Dikatakan, Allah menguratinya dengan Roh Kudus dan kuasa. Dan dia, Yesus, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai dia, atau Yesus. Jadi, sangat kontras dengan para penyembuh mujizat zaman modern, yang sering menyalahkan si sakit, atau orang yang sakit. Konon, katanya apabila tidak sembuh, si sakit itu kurang beriman, atau kurang percaya kepada Yesus. Jadi mereka menjadi korban penipuan. Mengapa praktek para penyembuh mujizat zaman modern begitu berbeda dengan apa yang Yesus dan para rasulnya lakukan? Matius 7 ayat 22 dan 23 dikatakan, dalam khotbah di gunung, Yesus mengatakan bahwa para pengecoh religius akan berseru kepada Yesus, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdemuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Tetapi Yesus menjawab, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyahlah daripadaku. Kamu semua pembuat kejahatan." Jadi, bagaimana dengan si penyembuh mujizat yang ada di sekitar Anda saat ini? Apakah si penyembuh mujizat itu punya kuasa dari Allah? Atau kuasa dari setan si iblis? Anda jawab sendiri. Rasul Paulus memperingatkan kita. Di 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, kedatangan atau kehadiran si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat palsu. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. Di 1 Korintus 10 ayat 14 dan 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, jauhilah penyembahan berhala dan jagalah dirimu terhadap berhala-berhala. Penyembahan semacam itu adalah bagian dari setan si iblis untuk menjauhkan orang-orang dari ibadat sejati. Alkitab berkata di 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14, sebab orang-orang itu adalah pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak mengherankan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, kita patut waspada terhadap iblis yang menyamar sebagai pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan Kristus yang menyesatkan atau pelayan-pelayan palsu. Sehubungan dengan wabah corona saat ini yang belum pasti kapan berakhirnya, hendaklah kita waspada. Ikuti petunjuk yang sudah ada, baik melalui anjuran Alkitab maupun dari kalangan pemerintah, dan tetap berjaga-jaga dengan meluangkan waktu membaca Alkitab setiap harinya agar iman kita semakin bertumbuh.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di video ini. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat bagi kita. Tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan informasi dari fakta kebenaran Alkitab. Terima kasih.